Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Medi Nugroho dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Selasa 19 April 2022. Terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol, anggota Badan Legislasi DPR RI meminta publik tidak khawatir dan mendukung rancangan undang-undang tersebut agar bisa segera disahkan. DPR RI telah memasukkan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Balik melakukan sosialisasi serta menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Anggota Balik DPR RI meminta publik tidak khawatir dan mendukung rancangan undang-undang tersebut bisa segera disahkan. Dalam sosialisasi ke Papua Barat, Sulaiman Hamzah mengatakan, beberapa hal yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan minuman beralkohol akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang minuman beralkohol. Misalnya, pengecualian pada upacara keagamaan dan acara adat istiadat. Dalam kunjungan ini, Balik DPR RI juga menerima aspirasi terkait masyarakat yang kecanduan minuman beralkohol. Menurut Sulaiman, para pencandu alkohol harus diberikan rehabilitasi. Kecanduan masyarakat yang sudah terlanjur minum alkohol ini seperti rutin, harus minum setiap saat. Nah itu memang dibutuhkan rehabilitasi terhadap korban yang sudah sedemikian rupa kecanduannya. Karena itu bagian ini juga akan kami rangkum dalam rancangan undang-undang ini. Sehingga harapan masyarakat saya kira juga menjadi harapan kita semua, semakin sempurnalah ini undang-undang ini sebelum disahkan kita bisa sempurnakan dari seluruh masukan tadi. Anggota Balik DPR RI Sulaiman Hamzah menambahkan, nantinya setelah rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol disahkan, bisa menjadi payung hukum yang efektif. Untuk itu perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dan menjangkau seluruh kalangan, termasuk di kampus. Pasalnya selama ini perda soal minuman beralkohol belum berjalan efektif. Dari Papua Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Dari hasil peninjauan langsung ke sejumlah pasar, anggota DPR RI menilai stok bahan kebutuhan pokok masyarakat masih aman, meskipun ada kenaikan di beberapa komoditas. Karena tingginya permintaan dari masyarakat jelang Lebaran. Untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kebutuhan pangan yang diperkirakan akan meningkat selama bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono mengungkapkan, dari hasil peninjauan langsung, stok bahan kebutuhan pokok masyarakat dinilai masih aman, meskipun ada kenaikan di beberapa komoditas. Budi Satrio menyoroti harga minyak goreng curah yang masih jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, stok minyak goreng curah juga sulit didapatkan oleh masyarakat. Hasilnya kami melihat bahwa dari sisi ketersediaan stok komoditas pangan strategis ya bisa dilihat cukup. Namun ada beberapa catatan ya seperti yang kita pantau, permasalahan minyak goreng curah ya stok sudah dikit demi sedikit mulai masuk. Meskipun tadi para pedagang pasar mengeluh bahwa masih harus cari di luar dan datangnya itu tidak secara berkala, tidak kontinu. Ya, mungkin harus menunggu lebih dari 2-3 minggu untuk datang stok yang baru. Nah ini menjadi bahan masukan kami juga kepada pemerintah untuk memperhatikan masalah ini bahwa masih ada permasalahan distribusi minyak goreng curah. Lainnya kami memperhatikan juga bahwa harga-harga beberapa komoditas pangan mengalami tekanan naik seperti harga daging ayam. Lebih lanjut, Budi Satrio menilai akar permasalahan kenaikan harga beberapa bahan pokok ada di sektor distribusi. Panjangnya rantai distribusi dan pengambilan margin keuntungan yang tinggi mengakibatkan harga di tangan konsumen melambung. Dari Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan pemerintah punya hutang kepada guru-guru honorer. Hal ini terkait dengan persoalan seleksi guru P3K yang dinilai belum berpihak pada guru honorer. Usai mengikuti kunjungan spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, pemerintah punya hutang kepada guru-guru honorer. Menurutnya, kebutuhan guru menjadi hal yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Meski demikian, paling tidak pemerintah memberikan apresiasi kepada guru-guru honorer. Seleksi guru menjadi P3K menjadi langkah pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan 1 juta guru. Namun, dalam pelaksanaannya, Zainuddin menyatakan masih mendapatkan keluhan terkait pengangkatan guru P3K. Sementara guru honorer saya menganggap mereka membantu pemerintah selama ini untuk mengisi yang pemerintah belum bisa memenuhi amanat konstitusi. Oleh karena itu saya mengatakan pemerintah punya hutang kepada guru-guru honorer. Karena harusnya guru itu dipenuhi oleh pemerintah belum bisa memenuhi karena satu dan lain hal. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Andriana Carlot Dondokambe, menyayangkan masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 hingga 30 tahun, namun belum juga diangkat. Komisi 10 akan mendorong terus kepada pemerintah agar supaya program-program 1000 guru itu harus terselesaikan ya dengan sesuai dengan apa yang sudah menjadi program dari pemerintah. Itu Komisi 10 mendorong terus agar supaya program-program yang belum tercapai itu harus segera dilaksanakan ya. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, tim liputan TVR Parlemen melaporkan. Masih soal rekrutmen guru P3K, sesaat lagi ada liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang rekrutmen guru P3K. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, upaya pemerintah mengatasi kekurangan guru dan menyelesaikan masalah guru honorer dengan merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam tidak optimal.
Tanpa ada alokasi tambahan anggaran khusus, target formasi 1 juta guru P3K tidak akan tercapai. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Upaya pemerintah mengatasi kekurangan guru dan menyelesaikan masalah guru honorer dengan merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam tidak optimal. Tanpa ada alokasi tambahan anggaran khusus untuk gaji dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, target formasi 1 juta guru P3K tidak akan tercapai. Mencoba menggali referensi terkait implementasi formasi penerimaan 1 juta guru tenaga kependidikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GTK P3K di daerah. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke negeri bertuah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Komisi 10 DPR RI untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar bisa diangkat menjadi P3K atau ASN. Juga sebagai wujud apresiasi atas dedikasi guru di daerah pedalaman, terpencil, dan terluar wilayah Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat. Sebab menurutnya Komisi 10 DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tercatat hanya 2 sampai 3 orang. Sebagai solusinya, Johar berharap pemerintah Kabupaten Langkat terus mengajukan semua nama guru honorer ke pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional. Kita minta semuanya serius. Kita mengharap seperti awal perjanjian kita dengan pemerintah, guru-guru honornya sudah lama mengabdi. 5, 10, 5 sampai 20 tahun. Jadi nggak perlu diuji. Mereka sudah menghasilkan banyak orang. Ya, dan mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu. Sesuai dengan undang-undang harus tes, oke. Tapi tidak harus lagi segala macam hal-hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak mereka yang kecewa. Diharapkan mereka bisa dapat penghargaan dari pemerintah, ternyata sebaliknya. Tak hanya ke Kabupaten Langkat, Komisi 10 juga melakukan kunjungan ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pariera mengatakan, Panja Seleksi Guru P3K Komisi 10 DPR RI sudah seringkali mendengarkan pendapat dan masukan dari para kepala daerah terkait pengangkatan guru P3K. Dari masukan tersebut, Andreas mengatakan ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penganggaran gaji guru P3K. Padahal sebelumnya sudah ada keputusan dari Komisi 10 dengan pemerintah bahwasannya pembiayaan pengadaan guru P3K ditanggung oleh APBN melalui DAU. Menurut Andreas, dengan adanya dana alokasi umum atau DAU ini, pemerintah daerah seharusnya tidak perlu ragu menganggarkan gaji para guru yang lulus seleksi P3K. Bahwa ini ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penganggarannya. Nah, sehingga pada pertemuan hari ini dengan para stakeholder pendidikan di Kota Banjarmasin ini, kami ingin melakukan konfirmasi untuk memperoleh informasi dari lapangan yang berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya situasi yang berkaitan dengan pembiayaan penganggaran terhadap P3K yang baru lulus. Sementara itu bertempat di ruang rapat Komisi 10 DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi 10 menerima aduan sejumlah kepala daerah terkait persoalan anggaran pengadaan guru P3K. Anggota Komisi 10 Muhammad Nur Purnamasidi menyesalkan kebijakan nilai tambahan atau afirmasi yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tidak dilaksanakan. Untuk itu, Muhammad Nur meminta pemerintah serius menyelesaikan persoalan anggaran dan afirmasi guru P3K di daerah. Menurut saya ke depan, senyampang jumlah formasi lebih banyak dibanding jumlah guru, maka
menurut saya diangkat saja langsung. Nah, problem nanti misalnya mereka ada yang sudah memiliki kemampuan yang baik, ada yang belum, maka pernah saya sampaikan dalam rapat-rapat dilakukan yang namanya upskilling. Jadi mereka di training lagi, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, untuk distandarisasi sesuai dengan keinginan dari misalnya kementerian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah Arab Saudi telah membuka opsi ibadah haji tahun ini. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia dan bagaimana tanggapan anggota DPR RI? Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini rata-rata sebesar 39,8 juta rupiah. Sejumlah permasalahan masih membayangi pelaksanaan haji tahun ini, seperti kuota haji dan batasan usia. Sebagaimana anggota DPR RI menanggapinya, dan berikut ini wawancara lengkap dari rekan kami Anggun Oktarini dengan anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti. Ya pemirsa, saat ini saya Anggun sedang berada di depan tepatnya selasar ruang rapat di Komisi 8 dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dewan yaitu Ibu Endang dari Komisi 8. Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik Mbak Anggun. Ya. Ibu Endang izin, kan kita mengetahui bahwa dari Arab Saudi ini ada keluar peraturan terkait dengan jemaah haji yang bisa diberangkatkan dibuka kuotanya sekitar 1 juta dan Indonesia sendiri di angka 70.000. Nah, apakah di sini sudah diterima aturan tersebut oleh Indonesia dan bagaimana Bu menyikapi batasan kuota yang disediakan? Ya, jadi berdasarkan surat dari Arab Saudi itu pengumuman untuk seluruh 1 juta itu untuk seluruh dunia. Kalau kita berhitung dari jumlah itu adalah kurang lebih kuota kita yang normal itu 221.000 ya. Nah, dari situ kurang lebih kemarin kita hitung itu sekitar 101.000 jumlah yang bisa kita berangkatkan. Tetapi itu dengan batasan usia di bawah
kelahiran 7 Juli 1957. Artinya tidak boleh kelahiran tahunnya di bawah itu nggak boleh. Maksudnya harus di atas itu gitu ya. Nah, di sini tentu saja dari jumlah yang sekian, Komisi 8 harus juga merancang untuk memberikan kuota seluruh Indonesia. Itu kan harus dibagi karena ini menyangkut juga dengan penerbangan. Nah, penerbangan kalau di daerah yang kebetulan adalah banyak usia yang di atas 57, tentunya nanti kuotanya semakin sedikit gitu kan. Dari pembahasan kita Panja BPIH kemarin, kita memang sudah nego untuk penerbangan agar supaya, karena biaya komponen termahal, biaya haji termahal itu di komponen penerbangan. Nah, dari situ kita memang ada persyaratan dari Saudi Arabia, itu penerbangan adalah 50-50 ya, 50-50, tetapi dari 50-50 ini rata-rata yang Saudi Arabia itu mengambilnya adalah jamaah-jamaah terbesar, dia tidak mengambil yang di pelosok-pelosok. Nah, ini artinya juga Indonesia karena di tempat yang jauh itu dihandle Indonesia dengan maskapai Garuda, tentu juga ada keterbatasan, artinya nggak bisa mengirit gitu ya, karena kapasitasnya kan sekitar 300, tapi kalau yang 777 itu kan lebih dari 400. Nah, itu jadinya kita mau nego itu ada keterbatasan itu. Bu, kalau kita melihat tadi ada ukuran tertentu untuk usia yang bisa diberangkatkan sebagai jemaah umroh di tahun ini. Nah, bagaimana? Jemaah haji untuk tahun ini, tapi bagaimana Bu dengan nasib para jemaah yang justru di atas dari syarat tersebut? Apakah sudah dipertimbangkan? Ya, kita memang tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena itu adalah syarat dari Arab Saudi. Artinya untuk masa pandemi kita mau tidak mau harus mengikuti itu pun dengan syarat harus ada PCR juga gitu kan. Tetapi kalau yang di Arab Saudinya tidak ada. Artinya memang syarat itu ansi dari sana, bukan kita. Kalau kita Indonesia khususnya Komisi 8 Panja BPIH ini maunya adalah 100% berangkat plus gitu ya. Kita malah mau nego, ternyata itu pun sulit kita lakukan karena mereka hanya memberikan slot 1 juta itu untuk seluruh dunia. Ya, itu yang kesulitan kita, sehingga ingin memperpendek waktu antrian. Itu pun waiting listnya juga nggak bisa semakin pendek karena batasan itu tadi. Apa nantinya akan ada pengembalian Bu untuk yang tidak dianggap tidak layak untuk berangkat sebagai jemaah haji di tahun ini? Ya, ini yang akan kita jadikan pertimbangan ya nanti negosiasinya. Bagaimana bagi mereka yang pulang, kalau yang sudah itu bagi mereka yang tidak akan berangkat kan bisa diambil atau bisa dialihkan gitu ya, bisa dialihkan kepada ahli waris atau kalau belum meninggal ya bisa dialihkan kepada keluarganya. Itu kalau dialihkan kan tidak harus nunggu porsi haji lagi, antrian lama ya, itu yang kebijakan lama itu. Bu, satu pertanyaan terakhir, izin, kalau misalnya kita mengetahui bahwa 50-50 ini hanya untuk kuota-kuota besar, dan sedangkan ada kendala di Indonesia ini banyak daerah pelosok yang juga mungkin itu sepertinya tidak bisa menghemat biaya. Apakah nanti akan berpengaruh ke masing-masing jemaah haji untuk yang bisa atau memenuhi syarat keberangkatannya nanti? Kalau kebetulan dari kuota itu hanya bagi mereka yang sudah lunas kemarin. Jadi tahun 2020 sudah mau berangkat nggak jadi, 2021 mau berangkat nggak jadi. Ini secara otomatis ya, mereka yang akan kita berangkatkan. Kecuali dari alokasi mereka yang harusnya berangkat kok kuotanya ternyata sisa lah, baru akan diberikan slot kepada yang memenuhi syarat.
bagi yang sudah lunas, kita Komisi 8 sampai semalam jam 1:30 itu berupaya agar supaya tidak ada penambahan biaya. Komitmen kita dari Komisi 8 seperti itu. Oh, berarti sudah ada penyelesaian ya. Mudah-mudahan nanti di tahun ini segera bisa pemirsa kita merasakan bahwa jemaah haji ini tidak dibebankan kembali untuk biaya perjalanan ke sana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari salah satu anggota Komisi 8. Semoga bisa menjadi pencerahan masyarakat luas. Saya Anggun Oktar ini kembali ke studio. Itu tadi laporan dari rekan kami Anggun soal persiapan haji. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini, beserta tanggapan dari anggota Dewan. Usai jeda, sesaat lagi tetap di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Elisa Purba. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas headline media online hari ini soal DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan mudik. Seperti yang dapat kita saksikan di layar kaca, ada salah satu anggota DPR RI dari Komisi 5, yaitu Suryadi Jayapurnama yang memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2022 akan meningkat sangat banyak pemirsa dibandingkan jumlah pemudik pada Lebaran 2021 lalu. Dirinya meminta agar pemerintah mengantisipasi lonjakan arus mudik 2022. Suryadi mengatakan adanya rencana pemberlakuan ganjil genap pada mudik tahun ini dikhawatirkan dapat berimbas pada kepadatan di jalan non-tol. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi penumpukan diperlukan sosialisasi yang cukup dan koordinasi yang baik tentunya pemirsa antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian nih Suryadi juga meminta agar fasilitas sepanjang jalur mudik dipastikan memadai karena pada tahun ini puncak arus mudik sendiri diperkirakan terjadi selama 3 hari, yaitu di hari Jumat pada tanggal 29 April pemirsa hingga nanti hari Minggu. Suryadi berharap semua pekerjaan perbaikan jalan sudah harus selesai nih pada H-10 Lebaran. Juga pemerintah harus menyediakan banyak rest area yang layak dan bersih tentunya. Karena dengan tambahan jumlah ketersediaan toilet agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrian panjang. Juga tentu tidak ketinggalan Ketua DPR RI Puan Maharani pemirsa yang turut menghimbau terkait infrastruktur dan prasarana yang tersedia harus dipastikan kembali keamanannya agar aman dan nyaman tentunya bagi para pemudik.
Dan berita selanjutnya pemirsa, kita beralih ke yang menjadi headline media online hari ini juga yang banyak dibahas, soal Komisi 2 yang akan mencermati dana penghimpunan tarif NIK atau NIK, yaitu Rp1.000 oleh Kemendagri. Seperti yang dapat kita saksikan, anggota Komisi 2 yang memberikan masukan terkait adanya hal tersebut, yaitu Rifki Nizami Karsayuda, menegaskan pihaknya akan mencermati dana penghimpunan tarif nomor induk kepegawaian atau NIK, yakni sebesar Rp1.000 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Rifki Nizami berharap agar penarikan tarif ini tidak dibebankan kepada masyarakat. Ia juga mendorong agar pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara baik, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan tentu pemirsa, tujuan penarikan dana ini untuk melakukan perawatan server atau media informasi teknologi lainnya. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan tarif ini akan dikenakan pada lembaga atau instansi tertentu yang mengakses database dari NIK, dan pengenaan tarif ini akan dikecualikan pemirsa untuk pelayanan publik seperti bantuan sosial, penegakan hukum, dan juga misalnya untuk akses BPJS Kesehatan, Pemda, kementerian, lembaga, sekolah, dan tentunya universitas. Dan saat ini Kemendagri sedang menyusun regulasi tentang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP melalui skema akses NIK ini. Nah, itu tadi pemirsa headline media online pada hari ini yang menyoroti soal persiapan mudik lebaran, juga tentang Komisi 2 yang akan mencermati dana penghimpunan tarif NIK Rp1.000 oleh Kemendagri. Dan kembali ke Medi. Ya, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan bahwa virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Medi Nugroho beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penelaahan yang